Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan teman-teman bertambah sehat, panjang umur, berkah, dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih tentunya. Baik teman-teman, siang hari ini saya ada di Kota Ponorogo, kota yang begitu hebat, kota yang sangat indah teman-teman, untuk bisa kita nikmatin teman-teman suasana kotanya di pagi hari, siang hari, sampai dengan malam hari. Itu sungguh indah sekali. Nah, untuk teman-teman yang ada di Ponorogo, Bunda mohon izin. Jadi teman-teman, yang namanya gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder, yaitu teman-teman bisa menyaksikan, bisa menyimak video-video dari Bunda dan juga Kang Sundandi. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, karena dengan subscribe dari kalian itu membuat Bunda lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi, memberikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berjuang terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder. Baik teman-teman, tema saya kali ini adalah bagaimana cara sembuh secara alami untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang itu selama bertahun-tahun tapi masih saja belum bisa kembali pulih. Nah, itu teman-teman jangan lupa subscribe terlebih dahulu video Bunda. Nah, simak terus sampai habis video-video kami teman-teman, agar teman-teman bisa mengetahui, bisa memahami apa saja sih, bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara menangani gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder, sehingga teman-teman bisa kembali hidup secara normal, tanpa obat, tanpa herbal tentunya, dan sembuh secara alami seperti Kang Sundandi bisa sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal. Nah teman-teman semuanya, gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder itu biasanya membuat teman-teman ini akhirnya putus asa, akhirnya yang ada itu sedih, yang ada tuh maunya nangis terus gitu kan. Aduh, kenapa sih tidak merasa teman-teman itu tidak kok sembuh-sembuh, nggak sembuh-sembuh gitu kan, kok nggak normal-normal. Teman-teman, aku rindu aku yang dulu. Kadang ada yang berkeluh kesah seperti itu. Nah, yang pastinya teman-teman yang namanya sensasi itu teman-teman terima dulu teman-teman sadarin kalau semua itu bisa teratasi. Sadari dulu yang namanya gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder itu tidak berbahaya teman-teman. Teman-teman bisa kembali hidup secara normal, kembali sembuh total dan dan akhirnya teman-teman semangat lagi untuk bisa beraktivitas, untuk bisa yang namanya mengejar mimpi, membahagiakan orang-orang tercinta. Itu semuanya teman-teman, teman-teman harus bisa menerapkan metode-metodenya, menjalankan metodenya dengan konsisten terutama metode olahraga jalan kaki yang Bunda dan Kang Sundandi itu nggak akan pernah bosan-bosan teman-teman untuk terus mengajak teman-teman mengingatkan teman-teman, ayo olahraga jalan kaki, ayo olahraga jalan kaki belum gitu kan. Nah, itu harus teman-teman bisa terapkan itu secara konsisten, secara rutin, agar proses percepatan pemulihan itu bisa teman-teman dapatkan dengan segera gitu kan. Semuanya itu butuh proses, semua butuh yang namanya perjuangan, pengorbanan teman-teman. Jadi ayolah semangat, ayolah bangkit sembuh secara alami itu bisa teman-teman dapatkan teman-teman lakukan tadi menjalankan metode-metodenya, terus juga olahraga jalan kaki di pagi hari yang benar-benar itu membuat tubuh kita itu akan semakin sehat. Akhirnya sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan itu akan berangsur pulih akan berangsur itu berkurang dan teman-teman bisa mengatasinya. Tapi sekali lagi teman-teman kalau teman-teman masih belum bisa mengendalikan pola pikir pikirannya masih saja cemas, pikirannya itu masih saja selalu negatif
itu nanti malah proses pemulihannya itu akan menjadi lambat teman-teman. Ayolah sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal, dengan tadi ya, dengan menjalankan metodenya teman-teman. Nah, pastinya ya teman-teman yang sudah pernah ke psikiater, yang sudah ketergantungan obat nih, ya kan, bolak-balik ke psikiater terus minum obatnya itu masih belum lepas. Ayo teman-teman, mulai sekarang teman-teman harus belajar ya untuk melepas obat. Jangan sampai akhirnya ketergantungan pada obat. Nah, obat itu tidak menyelesaikan masalah teman-teman, tapi ya obat itu hanya meredakan gejalanya saja. Pada saat teman-teman gelisah nih ya, terus teman-teman minum obat nih, nah gelisahnya saat itu hilang, tenang sesaat, tapi besok udah teman-teman gelisah lagi, itu akhirnya kemana? Tersugestinya sama obat. Nah, mulai sekarang teman-teman harus bisa belajar lepas obat untuk teman-teman yang sudah terlanjur ya ketergantungan pada obat. Jadi ayolah berusaha sembuh alami tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Bunda yakin pasti bisa. Ayo lihat teman-teman yang lain yang sudah berangsur pulih, yang sudah hidup secara normal. Contohnya Kak Sunandi ini teman-teman yang sudah hidup secara normal itu ya, tanpa obat, tanpa herbal. Nah, perjuangannya itu sungguh luar biasa, pengorbanannya juga sungguh luar biasa. Jalan kaki yang dulu ya itu ditakutin, olahraga yang dulu ditakutin, terus keluar rumah yang dulu ditakutin, itu akhirnya bisa ya, kembali normal teman-teman, akhirnya berani lagi. Nah, kuncinya itu adalah teman-teman harus bisa berani ya, memaksakan diri, beranikan diri untuk keluar rumah, latih mentalnya. Nah, kalau misalkan takut makan ya kan, takut makan bakso nih misalkan, teman-teman itu harus beranikan diri, paksakan diri makan bakso. Dan jangan banyak mikir dulu sebelum makan, jangan banyak mikir dulu sebelum keluar rumah. Nah, itu pastikan ya teman-teman, itu terus afirmasi diri. Terus teman-teman jangan merasa ini ya, memposisikan diri teman-teman itu selalu seperti orang sakit, padahal teman-teman sehat. Kalaupun iya ya, dokter itu sudah menyatakan teman-teman baik-baik aja, dengan hasil pemeriksaan dokter itu aman, baik-baik aja ya teman-teman, sudah terima itu ya, bahwa ya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis disorder itu tidak berbahaya, hanya sensasinya memang itu di apa ya, yang dirasakan itu memang nggak nyaman gitu kan. Ya, banyak banget sensasi-sensasi yang datang. Kalau teman-teman sudah bisa mengendalikan diri, mengendalikan pola pikir, pastinya itu bisa akan teratasi teman-teman. Yang penting tetaplah berpikir positif, tetaplah mengafirmasi diri, menyemangati diri. Kenapa ya? Dengan teman-teman menyemangati diri sendiri nih ya, itu teman-teman akan membangkitkan apa ya, rasa aduh saya harus sehat gitu kan. Tapi jangan terlalu ngotot kejar kesembuhan secara instan teman-teman, karena itu tidak akan teman-teman dapatkan jika kesembuhan itu secara instan. Sampai akhirnya teman-teman kemana? Traveling yang namanya terapis, terus traveling yang namanya herbal. Ada kabar, ada info ya kan, dari ini ya, dari teman-teman yang lain, herbal yang bagus itu kan, walaupun harganya mahal, itu karena teman-teman berpikirnya, mindsetnya sudah pengen sembuh secara cepat gitu kan, secara instan, akhirnya teman-teman beli, nggak lihat dulu harganya berapa ya kan, main beli aja. Tapi setelah minum ya, itu ternyata tidak efek sama sekali, malah ada yang apa ya, ada yang curhat ke Bunda itu malah makin parah. Setelah pergi ke terapis malah makin parah gitu kan. Nah, itu teman-teman ayolah, jangan kejar kesembuhan secara instan, tapi mindset teman-teman itu dirubah menjadi kejar yang namanya hidup secara normal kembali seperti dulu. Itu pasti bisa teman-teman. Yang penting teman-teman jangan tersugesti sama ini ya, sama obat, sama herbal ya. Ada info tadi ya, ada obat bagus nih, ada herbal bagus nih, ada terapis bagus nih, teman-teman kejar tuh. Walaupun jaraknya jauh teman-teman kejar ya, walaupun biayanya mehong teman-teman berani ini ya, berani membayarnya. Karena apa? Karena teman-teman itu sudah tersugesti pengen cepatnya sembuhnya itu secara instan. Padahal sembuhnya itu butuh proses teman-teman. Yang namanya jika teman-teman sudah terkena anxiety ya, disorder, nah itu
pulihnya atau normalnya itu nggak bisa langsung tuh ini ya 1 bulan. Nah, itu enggak, jadi harus ini ya berangsur-angsur ya. Ada yang memang kalau misalkan belum tadi ya belum bisa mengabaikan pola pikir ya, proses 1 bulan penyembuhan itu juga nanti akan terhambat teman-teman. Jadi ayolah teman-teman berpikir positif, bersemangatlah ya. Masih banyak ini ya orang-orang yang harus kita bahagiakan. Masih banyak juga yang namanya cita-cita ya kan. Terus juga mimpi-mimpi yang harus dikejar ya, yang harus dicapai. Terus juga banyak hal-hal indah yang harus teman-teman nikmati di luar sana. Jadi jangan terus mengurung diri, jangan terus yang namanya berdiam diri ya, tanpa ada pergerakan untuk menuju perubahan yang lebih baik. Semua kuncinya ada pada teman-teman. Kalau teman-temannya semangat ya menerapkan ini ya metodenya secara konsisten, olahraga jalan kakinya tidak ditinggalkan, itu pastinya ya akan bermanfaat banget teman-teman, akan ada perubahan ya yang lebih baik lagi. Jadi teruslah semangat, teruslah teman-teman afirmasi diri, ayo bebaskan diri dari anxiety. Kuncinya ada pada teman-teman ini ya, mentor-mentor Kang Sunandi ya kan, setelah memberikan arahan, memberikan bimbingan, menjawab nih semua komentar-komentar teman-teman yang ada di live-nya. Kalau teman-teman tidak menerapkan ya kan, ya kapan teman-teman mau meraih yang namanya hidup kembali secara normalnya itu. Jadi ayolah teman-teman sama-sama berjuang ya, terutama ya berjuang bersama pendamping, karena pendamping juga itu ini ya, itu juga memberikan support system yang baik gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, jangan akhirnya bersedih hati. Bun, pendamping saya begini, Bun, pendamping saya tidak support. Mereka tuh bukan tidak support teman-teman. Kadang nih teman-temannya sendiri tuh ngeyel gitu kan. Kalau dibilangin, misalkan dibilangin sama suami tuh, ya kan, selalu ngeyel, nggak mau nerima, selalu pengen nyangkal gitu kan. Ya memang ya suami kita gitu kan, atau istri kita, istri teman-teman nih ya, itu tidak mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini, tapi mereka itu tahu gitu loh, karena orang normal ya, mereka juga nih para pendamping yang tidak terkena itu semua, itu pastinya ada sensasi teman-teman pada saat ini ya, pada saat batuk pilek pastinya ada sensasi, hidung mampet, tenggorokan kering ya kan, badan meriang, panas dingin, kepala berat, terus suka batuk. Nah kalau yang sudah terkena anxiety itu berbeda 180 derajat bisa dibilang ya, berbanding terbalik gitu kan. Kalau ada sensasi tersebut yang bagi kita nih orang normal, nah itu mah normal karena itu gejala batuk pilek gitu kan. Tapi yang punya anxiety udah pikirannya kemana-mana, aduh jangan-jangan ya kan. Nah itu padahal teman-teman ya, sebenarnya itu mudah sekali teman-teman untuk teman-teman bisa terbebas dari itu semua. Ayo raih kebahagiaan, raih lagi mimpi-mimpi teman-teman yang selama ini tertunda hanya karena anxiety. Jadi ayo teman-teman, yang namanya anxiety itu jangan sampai akhirnya menghambat ya satu pertumbuhan teman-teman, terus juga menghambat karir teman-teman, menghambat yang namanya pencapaian cita-cita teman-teman. Ayo, masih banyak orang-orang yang mendambakan teman-teman itu bisa kembali hidup secara normal, bahagia bersama keluarga, ya kan? Yang punya istri, yang punya suami, ya kan? Itu bisa saling memenuhi kewajiban satu sama lain. Ya, terutama teman-teman yang sudah berumah tangga, yang selama ini mungkin ya itu kebanyakannya itu akhirnya bukan tidak peduli sih, akhirnya jadi males gitu kan. Ada yang males nyapu, males ngepel, atau males beberes rumah, ya itu karena tadi gangguan-gangguan tadi ya, sensasi-sensasi tadi. Jangan memperhambat ya gerak teman-teman, justru dengan adanya sensasi-sensasi teman-teman harus bisa ya bisa memberikan semangat afirmasi diri kepada teman-teman untuk bisa bergerak. Nah, bergerak di pagi hari ya, olahraga jalan kaki di pagi hari itu sangat penting sekali teman-teman, sangat-sangat besar banget manfaatnya. Berjemur sinar matahari apalagi ya, selain memperlancar sirkulasi darah, terus memperlancar yang namanya suplai oksigen ke dalam otak ya.
itu akan menambah satu semangat, menambah hormon bahagia, menumbuhkan hormon bahagia, membangkitkan semangat. Terus juga yang namanya bisa mengurangi beban stres teman-teman, ya, beban stres teman-teman yang dirasa sudah cukup berat gitu kan. Ayo keluar rumah, olahraga jalan kaki di pagi hari, terus juga interaksi, ya, bersosialisasi dengan teman-teman. Jangan mengurung diri terus di rumah. Teman-teman yang lain nih, teman-temannya temannya, teman itu pastinya merindukan, aduh mana ya si A, kok sekarang malah susah banget diajak keluar. Kalau diajak keluar itu selalu nolak. Nah, mereka itu ingin ya teman-teman tuh, ayo enak pergi, diajak kemanapun, enak bisa diajak makan apapun, nongkrong-nongkrong cantik, menonton film di bioskop, atau sekedar window shopping gitu kan, pergi ke mall-mall atau wisata. Nah, mereka teman-teman itu ya di luar sana itu pengen gitu loh. Teman-teman ayo, ya, ayo ini apa, main yuk gitu kan. Nah, sedangkan teman-teman yang ada meratapi ya, terus juga gundah gulana ya, apalagi kalau misalkan itu melihat orang lain tuh, aduh kayaknya enak banget, aduh kayaknya itu damai banget ya ngelihat orang lain di luar. Nah, teman-teman juga itu bisa meraih lagi kebahagiaan. Yang penting teman-teman tadi bisa menerapkan metode-metodenya, terus juga menjalankan olahraga jalan kaki di pagi hari, yang pastinya itu sangat besar banget manfaatnya. Nih apalagi datangin tempat-tempat seperti ini teman-teman. Nah, tempat-tempat seperti ini yang sungguh indah ya. Lihat di belakang Bunda, patung-patung itu teman-teman, ya, itu seni ya dari Kota Ponorogo. Itu luar biasa banget Kota Ponorogo ini. Jadi ayolah teman-teman, manfaatkan waktu yang ada, manfaatkan kesempatan yang ada untuk teman-teman bisa kembali meraih kebahagiaan, terus meraih semua cita-cita. Ayo, kalian berhak bahagia, kalian berhak bahagia. Orang yang terkena anxiety itu pastinya susah bahagia, iya. Senyum aja susah, gimana mau ketawa, ya kan? Kadang nih ya, senyum teman-teman itu serasa dipaksakan. Gak apa-apa, pura-pura bahagia teman-teman, pura-pura bahagia dulu ya. Nanti lambat laun nih teman-teman akan bahagia kan, jadinya terbiasa. Ayo latih mentalnya, keluar rumah, keluar ke tempat-tempat yang indah seperti ini teman-teman ya. Semuanya indah, semuanya itu bisa teman-teman nikmati bersama keluarga, bersama suami, istri, anak. Nah, lihat ya. Juga lihat lagi teman-teman, orang-orang yang sudah usianya lanjut tapi semangat hidupnya itu tinggi ya, itu patut juga dicontoh teman-teman. Mereka itu tidak memikirkan apapun secara berlebihan ya. Mereka ya, orang lama juga itu punya cemas, tapi selama cemasnya masih bisa dikendalikan itu akan aman. Nah, ayo teman-teman kurangi yang namanya ini ya, mengurung diri di kamar, terus juga rasakan sensasi terlalu dalam, terlalu hanyut. Jadi bangkitkan diri, semangat teman-teman itu ya, dengan afirmasi diri. Semua itu akan sehat, semua itu akan kembali pulih, hidup secara normal bisa teman-teman dapatkan ya. Terus juga sembuh secara alami bisa teman-teman ini ya, lakukan metode-metodenya apapun yang sudah disampaikan oleh mentor-mentor. Selain Kang Sunandi, itu juga mereka sudah menjadi penyintas anxiety. Mereka juga sama seperti teman-teman yang pernah merasakan sensasi ini, sensasi itu ya. Akhirnya bisa dengan segala perjuangan, dengan segala pengorbanan ya, para mentor, para penyintas anxiety ini teman-teman akhirnya bisa kembali hidup secara normal. Nah, teman-teman juga itu jadikan motivasi, teman-teman jadikan semangat ya, bahwa teman-teman juga bisa gitulah seperti mereka, seperti Kang Sunandi ya kan. Jangan hanya ya ini ya, jangan hanya Kang tolong Kang gitu kan, Bun tolong Bun saya pengen sembuh. Ya pengen sembuh tapi butuh proses. Terus juga harus bisa menerapkan metode-metode yang disampaikan oleh kami ya, Bunda NH dan Kang Sunandi. Nah, kalau kalian bisa menerapkan itu semua teman-teman ya, insya Allah nggak akan butuh waktu terlalu lama untuk bisa pulih. Nah, yang penting tadi ya,
terapkan metodenya, ubah mindsetnya, terus juga ubah mindsetnya bahwa teman-teman ini sehat, teman-teman itu baik-baik aja gitu lah, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter tentunya ya kan. Jangan apa-apa selalu ditakuti. Pergilah ke tempat-tempat yang menyenangkan, pergilah ke tempat-tempat yang membuat teman-teman itu akhirnya bahagia, terus nyaman ya kan. Dan itu bisa yang namanya teman-teman mengurangi tadi ya sensasi-sensasi aja. Belajar cuek sama sensasi, masa bodoh sama sensasi, itu teman-teman bisa teman-teman ini ya dapatkan. Jadi ayolah sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal, seperti kami Kang Sunandi ya teman-teman. Itu teman-teman Bunda yakin pasti bisa sembuh, bisa kembali hidup secara normal. Semangatlah terus ya, afirmasi diri terus, jangan pernah takut, jangan pernah yang namanya terus merasa tidak bahagia. Semua itu butuh proses. Nah, prosesnya cepat atau lambat itu tergantung dari teman-teman sendiri. Demikianlah yang bisa Bunda sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat video Bunda kali ini ya, bisa membuat teman-teman itu bangkit, semangat, hidup kembali secara normal tanpa obat, tanpa herbal, bisa teman-teman dapatkan. Jangan khawatir, tenang saja ya, kalian pasti sembuh, kalian pasti sehat. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah kesembuhan untuk teman-teman semua yang sedang berjuang terbebas dari anxiety psikosomatik disorder. Bunda undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat dari Bunda NH. Sehat bersama Bunda NH dan Kang Sunandi. Semangat.